Sebelum memasuki ceramah dhamma, kami kembali menghimbau kepada para hadirin untuk mengecek kembali alat komunikasinya agar tidak berdering selama puja bakti ini berlangsung. Baiklah, kepada Romo Toniyoyo, waktu dan tempat kami persilahkan. Cek. Ibu Bapak, Saudara-saudari sekalian, selamat pagi semuanya, Sotiotu Namo Buddhaya. Semoga Bapak Ibu yang hadir dalam kesempatan ini beserta keluarga bisa dalam kondisi yang baik, sehat dan berbahagia. Pada hari ini yang sudah saya siapkan judulnya Bingkai Refleksi, tidak tanggung-tanggung, udah seri ketiga di sini. Seri ketiga adalah seri paling maju, paling banyak dibandingkan wihara cetia lain. Ini bukan pujian dari lubuk hati yang paling dangkal, tapi lubuk hati yang paling dalam. Ini materi yang paling maju dari rangkaian materi ini yang saya bawakan. Sehingga wihara cetia lain belum kebagian, tayang perdananya di sini. Seperti yang pernah kita pelajari bersama, bahwa kenapa disebut bingkai? Pada waktu kita melihat bingkai, apakah di rumah maupun di tempat-tempat lain, bingkai berarti sesuatu yang ingin difokuskan. Apakah itu bagus? Apakah itu menarik? Ataukah itu spesial? Kalau di rumah mungkin foto keluarga, foto isi dari rumah itu dan seterusnya. Jadi bingkai itu berfungsi memfokuskan. Nah, bingkai refleksi sebagai judul kita adalah membingkai atau memfokuskan kejadian, pengalaman, tidak hanya diri sendiri, tetapi orang-orang lain untuk kita dapatkan pelajaran demi manfaat diri kita dan kehidupan kita. Saya ingat dulu waktu masih kecil, sangat mungkin ibu bapak, saudara-saudari, teman-teman sekalian juga menerima nasihat yang sama dari orang yang lebih tua dari kita. Kita tuh harus belajar dari apa yang terjadi, dialami pengalaman dari orang-orang lain. Terus kita harus, kalau itu baik, kita lakukan supaya baik juga bagi kita. Kalau buruk, jelek, jangan. Nanti kamu gagal, nanti kamu dapat hal buruk, kan begitu ya. Jadi sebenarnya sejak kecil kita sudah diajarkan untuk belajar itu tidak hanya dari apa yang terjadi atau kita alami, tetapi juga dari orang lain. Kemudian, nanti bentuk dari materi ini masih sama dengan sebelumnya. Akan ada total 8 cerita yang akan saya sampaikan kepada ibu bapak sekalian. Mengapa bentuknya cerita? Manusia itu sebagian atau mayoritas enggak suka diceramahin, tanda kutip ya. Ceramahin tuh maksudnya, enggak boleh begini, salah tuh. Kamu tuh harusnya begini. Kita komunikasi dengan orang lain,
termasuk ke keluarga kita, ke anak-anak. Kalau gayanya kita begitu, ini salah, ini nggak benar, ini harus begini, seringkali nggak akan nyambung. Nah, salah satu cara yang bagus adalah dengan melalui cerita. Ingat Bapak Ibu, teman-teman sekalian, kalau orang ngegosip, gosip katanya kan digosok-gosok, maksudnya semakin di ini kan, semakin mantap. Mantapnya 2 jempol, bukan 1 jempol. Gosip itu isinya apa? Cerita, si A, si B, si C, begini. Cerita itu dekat dengan kita. Kemudian film, sinetron, itu isinya apa? Cerita. Termasuk baru kemarin dulu saya nonton Dear You. Ada yang sudah nonton? Oh belum. Saya bukan ambasadornya film itu ya. Boleh ditonton. Orang Teochew dari China merantau sampai ke Malaya, Malaysia, termasuk ke Siam, ke Thailand. Dan terjadilah cerita itu. Saya lihat yang hadir itu sebagian oma-oma. Karena pemainnya salah satunya ada yang udah tua. Ceritanya bagus, menghibur ya. Nah, jadi cerita itu dekat dengan kita. Mungkin kalau materi itu disampaikan lalu ada cerita, bisa jadi materi teorinya udah lupa begitu pulang atau beberapa hari, minggu kemudian, tapi ceritanya mungkin masih diingat. Tidak apa-apa, melalui cerita lebih mungkin bagi kita ngingat, ceritanya ini, intinya ini, pelajarannya ini. Sehingga saya memilih untuk menggunakan metode cerita. Kemudian Bapak Ibu, teman-teman sekalian, masih ada 4 kelompok seperti sebelumnya. 1, manusia kita harus tanggung jawab terhadap diri kita dan kehidupan kita sendiri. Saya mengatakan sebelumnya, ada loh orang-orang yang bilang begini, saya seperti ini karena orang tua saya ngedidik saya kayak begini, jodoh saya dicariin, udah punya jodoh, punya keluarga, masih diatur-atur. Makanya saya kayak begini, kehidupan saya begini. Jadi yang tanggung jawab tuh orang tua saya, benarkah begitu? Ada orang-orang yang kerja cukup lama, sangat loyal kepada perusahaan atau mungkin owner atau pimpinannya, bertahun-tahun, terbentuk kebiasaannya, gayanya, segala macam. Sampai kepada materi atau finansialnya gimana, ya karena saya kerja di sana. Gitu deh, gajinya naiknya pelan, tuntutan kerja tinggi, jadi saya stres, jadi hidup saya tertekan kayak begini. Yang salah tuh bos saya, perusahaan saya. Apakah benar seperti itu? Seharusnya teman-teman sekalian, kita masing-masing tanggung jawab apa yang terjadi. Hasil dari kehidupan kita, kita yang tanggung jawab. Pada waktu nanti kontrak kita berakhir kehidupan ini, harus melanjutkan kehidupan yang akan datang. Apakah ditanya atau berpengaruh enggak keluarga kita, pasangan, orang tua menentukan kehidupan berikutnya? Dalam ajaran Buddha yang menentukan adalah karma kita. Saya pernah berbagi di sini, kehidupan berikutnya ditentukan oleh karma kita. Ada 4 macam. Salah satu yang pertama karma penghasil. Karma penghasil Ibu Bapak mungkin masih bisa recall, masih bisa mengingat. 1, ada enggak karma berat yang siap berbuah? Kalau ada, yang lain nyingkir, kehidupan berikutnya ditentukan oleh karma berat, kuat, hebat ini. Kalau karma kuat, hebat, berat tidak tersedia, karma berkesan. Karma berkesan bisa macam-macam. Berkesan itu muncul sebelum kita meninggal. Katakan Bapak Ibu lagi ikut kebaktian ini, lalu ada penceramanya seorang biku yang sangat dihormati, bagus sekali misalnya gitu ya. Kemudian beliau membawakan dengan sangat baik, lalu Bapak Ibu, waduh resep banget.
orang daerah ada yang bilang ya, resep banget. Pernah dengar kata itu? Resep itu apa ya? Berkesan, kayaknya kena bener gitu. Nah, yang seperti itu mungkin dia akan muncul di akhir hidup kita. Kalau itu yang muncul, kesannya itu baik, bagus, kita terlahirnya akan baik, bagus berikutnya. Tapi sebaliknya, kalau yang berkesan yang muncul, yang tidak baik, maka menuntun kehidupan berikutnya itu tidak baik. Makanya saya sering memberikan pandangan, tetapi saya sendiri punya PR untuk melakukan. Maksudnya saya sendiri belum sepenuhnya. Begini, Ibu Bapak, saudara-saudari, teman-teman sekalian, kita dalam kehidupan setiap hari kan banyak pengalamannya kan, ketemu orang ini, orang itu, pengalaman ini, pengalaman itu. Kadang-kadang tidak sesuai dengan harapan kita. Kita mau naik kereta api, kereta apinya telat misalnya. Kemudian kita naik Grab, naik ini, ternyata drivernya agak gimana gitu ya. Kemudian yang muncul dalam diri kita apa? Dasar nih orang, marah, sebel, benci. Itu adalah kesan bagi kita. Makanya saya sering mengatakan, usahakan kehidupan ini akan banyak hal kejadian, ketemu orang yang tidak sesuai. Usahakan jangan jadi kesan yang buruk, negatif atau tidak baik. Semakin banyak kesan buruk, negatif, memori yang tidak baik, lebih mungkin teori probability, kemungkinan dalam statistik. Semakin porsi yang tidak baik, yang kita ingat itu tidak baik, lebih mungkin ini yang muncul di ujung kehidupan kita dibanding yang baiknya karena jumlahnya lebih sedikit. Makanya meskipun kita ketemu pengalaman orang yang tidak baik, tidak menyenangkan, usahakan jangan sampai kita sebel banget, benci banget gitu ya. Karena itu menjadi kesan negatif. Kalau karma kuat, karma yang berkesan, tidak ada yang siap berbuah menjelang kita meninggal, maka yang akan menentukan karma kebiasaan. Kebiasaan apa yang sudah kita lakukan, kita bentuk, kita isi sepanjang kehidupan. Kalau ibu bapak kebiasaannya melakukan perbuatan baik, ikut hal-hal yang baik, maka kebiasaan itu mungkin muncul di ujung kehidupan kita, menuntun kehidupan berikutnya yang baik. Yang keempat, kalau tidak ada yang siap berbuah dari karma kuat, karma berkesan, karma kebiasaan, maka karma acak. Betul-betul acak yang muncul. Acak itu maksudnya begini, misalnya kita atau orang tertentu sakit berat, kemudian mungkin ya tidak bisa bertahan terlalu lama, kita ngundang biku, ngundang pandita, ngundang teman-teman baca parita, kemudian si sakit ini misalnya merasa nyaman, tenang gitu ya, bisa jadi ketenangan, kedamaian yang muncul pada waktu dia didatengin, itu yang terakhir bagi dia, maka itu akan menuntun yang baik. Jadi misalnya ada pertanyaan, kan karma, ngapain kita datang orang sakit, orang dan lain sebagainya, bacain parita, nol, tidak ada fungsinya. Betul, orang itu menerima karma dia, tapi karma mana yang betul-betul akan bekerja berbuah, kita nggak tahu urutannya. Kita datang memberikan kondisi yang sesuai, membuat dia tenang, gembira, nyaman, karma dia juga karena kondisinya itu karma baik dia yang berbuah, menuntun kehidupan yang baik berikutnya. Kira-kira seperti itu cara kerjanya. Nah, kemudian kelompok kedua, kita butuh terus belajar ajaran Buddha, ajaran kebenaran, ajaran kebaikan. Mengapa? Saya menyampaikan umat Buddha Indonesia tidak nyampe 1% dari total populasi negara Indonesia. Kalau negara Indonesia populasi jumlah penduduknya 275 atau 280 juta, berarti umat Buddha tidak nyampe 2,75 juta atau 2,8 juta nggak nyampe. Artinya sehari-hari kita akan ketemu, berinteraksi, berelasi, berkomunikasi dengan siapa? Non-Buddhis. Jangankan non-Buddhis, sesama umat Buddha pun apakah punya
pengetahuan ajaran Buddha yang sama kadar atau levelnya, bisa beda. Artinya apa? Pengaruh, kebiasaan, ajaran, keyakinan bisa kita lebih tahu ajaran lain dibandingkan ajaran Buddha loh, setuju nggak? Kita terpengaruh, terkontaminasi atau tercemar, tanda kutip, dengan orang-orang yang kita ketemu sehari-hari. Contoh yang saya berikan yang lalu apa? Saya tinggal di BSD, Tangerang Selatan, di sana cukup banyak, bukan menjelekkan daerah saya ya, bukan ya. Jangan diedit nanti, mau videonya, Tangsel tuh, enggak. Cukup banyak yang melawan arus lalu lintas. Apakah di sini tidak? Bapak Ibu mungkin ada yang datang ke sini dari lokasi yang lebih jauh dikit. Lokasi Bapak Ibu umum nggak ngelihat orang melanggar lalu lintas? Umum kan ya? Kita yang sehari-hari ngelihat begitu, mungkin kita akan ikut, betul nggak? Orang begitu semua kok. Udah pengetahuan, udah rahasia, umum kan? Rahasia tuh maksudnya harusnya nggak boleh diam-diam, jangan kasih tahu, terutama polisi misalnya gitu ya. Tapi karena begitu banyak, itu jadi kebiasaan kita anggap benar, kita ikuti, setuju nggak? Makanya kita harus secara periodik, rutin, kita belajar lagi ajaran benar, ajaran yang baik itu. Kemudian yang ketiga, kebijaksanaan perlu dikembangkan, tapi jangan lupa dipakai. Karena kita mengembangkan kebijaksanaan, kadang-kadang kebijaksanaan itu tidak kita gunakan untuk kebaikan diri dan kehidupan kita. Lalu yang keempat, ingat perbuatan baik terus tambah, pupuk semakin banyak, semakin tinggi. Karena karmalah yang akan menemani perjalanan kehidupan kita. Bukan saudara, bukan orang tua, bukan kekayaan, bukan yang lain. Karma, perbuatan yang sudah kita lakukan. Masing-masing ada 2. Kita masuk yang pertama, tanggung jawab diri dan kehidupan. Mungkin pernah dengar ini Ibu Bapak sekalian, ini diambil dari satu renungan di daerah Eropa tertentu lah ya. Seringkali Skandinavia dan sekitarnya ceritanya bagus, cerita-cerita yang dikenal seluruh dunia. Mungkin ada yang pernah dengar yang penebang pohon, dua-duanya jago nebang pohon. Jago itu maksudnya nebang pohon tuh cepet roboh, pindah, roboh lagi, satu gede, satu enggak segede itu, lalu berlomba, yang kecil, udah kecil badannya, kemudian nebang berapa waktu, berhenti, ngaso, lalu ngasah kampaknya. Yang gede, karena waktu terbatas, hajar terus, enggak berhenti, enggak ngasah, bisa diperkirakan akhirnya siapa yang menang? Yang kecil, yang ngaso, yang ngasah. Karena si yang gede, cepat sekali, roboh. Lama-lama kampaknya tumpul, badannya, akhirnya kecepatannya yang tadinya tinggi mulai nurun-nurun. Yang si lebih kecil, kecepatannya enggak setinggi yang gede, tapi dia stabil. Nah, itu cerita dari Eropa bagian sana. Jadi mereka kaya dengan cerita-cerita. Banyaklah cerita tentang itu ya, saya pernah menulis beberapa tentang itu, tentang jejak kehidupan dan seterusnya. Nah, satu ketika menurut renungan itu, ada orang tua di ujung kehidupannya kemudian sambil nunggu anak cucu cicit datang, ngobrol berdua kalau dua-duanya masih ada ya, ngobrol lalu mulai mengingat. Dulu, pada waktu mereka masih kecil, mereka berpikir mau ngatur dunia. Andaikan dunia ini bisa sesuai yang saya inginkan. Wow, keren, enak. Kayaknya senang sekali. Tetapi begitu dia beranjak remaja, dia berpikir dunia tuh gede, luas, macem-macem. Udah deh, saya ngatur negara aja. Jadi presiden, jadi raja, perdana menteri, pokoknya ngatur lingkup satu negara.
Tapi begitu dia beranjak dewasa, dia kemudian mikir ulang. Negara tuh juga gede. Emang presiden nggak puyeng? Puyeng juga. Akhirnya begitu mereka beranjak menjadi tua, dia merevisi. Udah deh, nggak usah negara, ngatur masyarakat aja. Lurah desa gitu ya, RT, RW, udah cukup ngatur yang itu aja. Kemudian begitu dia semakin masuk tahap berikutnya dari kehidupan dia, dia mikir ngatur, jadi lurah, kepala desa, ketua RT, ketua RW juga mumet puyeng. Ada di sini? Yang jadi ketua RT lah, RW, mau 17-an, butuh dana, minta dana ke warga lingkungan, susah nggak? Diajak ikut, yuk ikut lomba ini, lomba itu. Enggak lah, ngapain gua pusing gitu kan. Pusing nggak ketua RT, ketua RW-nya? Mumet juga yang partisipasi dikit. Nah, begitu dia semakin tua, udah keluarga saya aja. Keluarga kan saya punya otoritas. Anak saya ikut dong, saya orang tua, dan seterusnya. Tetapi, begitu sudah di ujung kehidupan dia sadar, coba ya, kalau kita dari sejak dulu, kita ngatur, kita ngubah diri kita sendiri. Kalau diri kita lebih baik, mungkin orang sekitar kita lebih baik. Kalau semakin banyak orang lebih baik, masyarakat lebih baik. Masyarakat lebih baik, masyarakat lain lebih baik, negara lebih baik. Negara lebih baik, maka bisa jadi dunia lebih baik. Tapi jangan kemudian bilang, oh si Trump tuh, puyeng kita nih, udah rame lagi, entar lagi naik lagi nih diesel. Dan seterusnya harga itu ya, Pertamina Dex. Jadi ibu bapak sekalian, yuk kita mulai dari diri kita. Kita merasa gampang, kan anak, saya orang tua, saya punya hak, saya punya otoritas ngatur dia. Kalau orang tuanya tidak memberikan contoh yang baik, minta anak menjadi baik, kira-kira dampaknya akan terjadi atau enggak? Karena takut ke kita, mereka patuh di depan kita, di belakang. Percayalah. Tapi kalau orang tuanya mencontohkan dulu, apa yang diminta disuruh, kira-kira anak lebih mungkin enggak untuk berubah? Yang kedua, judulnya sangat memancing. Apa judulnya? Kata kunci yang diberikan tanda kutip, bodoh amat. Beda antara bodoh amat dengan masa bodoh tuh apatis. Nah, nggak ada pokoknya, kagak mau tahu, udah nggak pusingin. Bodoh amat berbeda. Ini saya ambil dari sebuah buku dengan judul yang sama, tampilan yang sama. Bukan menganjurkan untuk pembajakan, bukan. Buku aslinya ya lumayan harganya, tapi kalau di online, ini bisa 12.000 dapat. Bukunya cukup tebal. Ya bukan mempromokan bajakannya, karena saya penulis buku juga. Agak ngeselin juga. Buku saya yang di toko buku resmi, penjualannya biasa-biasa aja, tapi yang di online bisa 1/4 harganya. Itu bajakan, siapa yang dapat untung? Ya itu yang tinggal memperbanyak itu. Kita yang nulis susah, yang penerbit yang udah berupaya keras, desain, layout segala, kecil sekali. Nah buku ini unik, dia sebetulnya ditulis oleh bukan orang Indonesia, Mark Manson. Saya tidak tahu dia umat Buddha atau bukan, tapi di dalamnya dia mengutip riwayat Pangeran Siddhartha. Hebat nggak? Ini buku bestseller, buku terkenal di dunia. Dia mengutip riwayat Pangeran Siddhartha, tapi bukan seperti yang biasa kita kenal riwayat kalau di Indonesia, agak beda. Tapi intinya bukan itu. Buku ini salah satunya menganjurkan begini, jadi orang, manusia, semakin usia kita bertambah, semakin bodoh amat. Apa maksudnya?
Dia bilang, kalau manusia itu masih muda, seringkali take into account, dengerin si A ngomong begini, teman ngomong begini, kolega lain ngomong begini, bos ngomong begini. Oh, saya harus begini, saya harus begitu. Demi mengentertain, melayani, memuaskan orang-orang lain. Sadar nggak ibu bapak sekalian? Hidup kita sebagian bukan kita tentukan, ditentukan oleh orang sekitar tanpa kita sadari. Kamu tuh sebaiknya kayak begini, kalau jalan tuh lebih tegak, jangan, dan seterusnya. Harusnya kebiasaannya begini, jangan kayak begitu. Oke deh, iya deh, kalau enggak saya dikomplain, saya diomongin buruk. Kita masih muda, seringkali kita dengar orang lain apa, kita coba melayani, memuaskan. Semakin tua, kata Mark Manson ini, semakin kita harus mengenali yang berharga, yang berarti, yang signifikan, yang material bagi kita itu apa dalam kehidupan ini. Kita harus menentukan beda antar orang. Begitu kita punya yang berharga, yang baik, yang apapun lah ya, dalam bahasa Inggris seringkali disebut meaningful, maka itu yang kita pegang. Kita melakukan, kita mengisi kehidupan untuk hal-hal yang meaningful, yang berarti bagi kita. Berarti bagi kita, bagi orang lain belum tentu berarti. Sehingga semakin usia bertambah, misalnya ada orang yang ngomong gini, oh nggak ada hubungannya dengan apa yang saya pegang, apa yang saya perjuangkan dalam kehidupan ini. Udah, nggak ambil pusing, saya fokus ke sini. Itulah bodoh amat. Mungkin ibu bapak, saudara-saudari, teman-teman, ada yang ngomongnya, ngapain ikut kebaktian di Wihara Pluit Damasuka? Gitu-gitu aja kebaktiannya, penceramanya juga kayak gitu doang, muter-muter. Pimpinan kebaktiannya juga kira-kira dia. Penyanyinya walaupun muter, ini salah satu yang terbaik ya, sekali lagi saya berikan apresiasi. Yang saya suka dari wihara ini, nyanyinya mantap. Saya katakan bukan 2 jempol, saya kasih 4 jempol, termasuk jempol bawah. Tapi kan nggak baik lah ngangkat jempol kaki. Nah, ibu bapak sekalian, artinya pelajarannya kita harus menentukan apa yang signifikan, yang meaningful bagi kita. Enggak perlu juga kita ikut-ikutan orang lain. Yang berharga, yang berarti antar orang bisa berbeda loh. Yang penting jangan yang buruk, yang tidak baik. Nah, untuk hal-hal yang kita tahu berarti bagi kita, kalau terpenuhi, bisa dilakukan, kita merasa senang, gembira, bahkan bahagia. Itu meaningful bagi kita. Di luar itu, enggak perlu kita entertain, kita penuhi. Orang-orang ngomong, ngapain ke wihara terus, karma baiknya enggak gede, gitu-gitu aja. Nah, itu harus praktekkan bodoh amat. Bodoh amat, urusan lu, urusan gua. Saya tahu apa yang baik, yang benar bagi saya lakukan. Bagi kamu tidak, udah. Kira-kira begitu bodoh amat. Bukan masa bodoh amat. Semakin kita usianya bertambah, kesempatan kita semakin menyempit, semakin dikit. Tapi tidak ada garansi, oh dia lebih muda pasti umurnya lebih panjang, enggak juga ya. Tapi theoretically kita usianya bertambah 50-60, kemungkinan sisa kita semakin sedikit. Kalau sisa waktu kehidupan kita teoritis semakin sedikit, apakah kita masih mau disibukkan memenuhi harapan dan keinginan orang lain? Diri kita yang paling penting. Dengan sisa yang sedikit, apa yang harus saya maksimalkan, yang berarti, yang penting, yang memang bagi saya itu membuat saya something, sesuatu dalam diri kita. Kemudian kelompok kedua, Anggulimala. Anggulimala cerita terkenal, sering disampaikan, dulu namanya waktu masih kecil Ahimsaka. Ahimsa itu tanpa kekerasan. Nah, si Anggulimala atau Ahimsaka kemudian
anaknya ini pinter dan penurut. Kata kuncinya dua, pinter dan penurut. Oleh orang tuanya dimasukkan, disuruh berguru kepada seorang guru yang pandai. Kemudian guru pandai ini punya banyak murid. Murid-murid yang lain iri kepada Ahimsaka karena dia pintar, dia patuh, disayang oleh gurunya. Lalu murid-murid yang lain kan iri, enggak seneng dong karena si Ahimsaka dapat privilege, prioritas dari gurunya. Apa yang mereka lakukan? Mulai merancang dan salah satu murid ngomong ke gurunya, guru, ini bahasa saya ya. Itu tuh si murid baru tuh, dia tuh kayaknya ada apa-apa deh dengan istri guru. Gerak-geriknya tuh gini gitu segala. Gurunya, mana ada gitu. No way, kagak ada begitu. Pertama, di waktu berbeda murid lain, guru, saya lihat loh, istri guru tuh ramah banget dengan si Ahimsaka. Something wrong between them. Ada yang salah nih. Si guru, ngaco loh, kagak ada. Begitu pesan yang sama diulang oleh orang yang lain di waktu berbeda, ketiga kalinya, keempat kalinya, kelima kalinya gurunya mulai, kok bisa begitu? Beberapa orang ngomong yang sama. Peribahasa ngomong apa? Tidak ada akan ada api, apa tuh? Saya jadi lupa peribahasanya. Apalagi itu ya, tapi intinya tahu lah ya. Apinya nggak berkobar kalau nggak ada asal mulanya kira-kira gitu ya. Akhirnya gurunya percaya. Kemudian untuk menyingkirkan si troublemaker ini, gurunya merancang caranya adalah dia bilang ke Ahimsaka, ntar gua ajarin loh ilmu yang terbaik tertinggi yang kagak ada. Saya ajarkan ke yang lain. Kan Ahimsaka senang karena dia suka belajar. Tapi syaratnya kamu harus membunuh 1000 orang. Baru saya ajarkan. Si patuh ini, jadi orang jangan terlalu patuh juga ya. Waduh, dia tertarik mulai dia membunuh orang. Tulang jarinya dibikin kalung, supaya dia mudah untuk menghitung. Tidak mengingat bunuh si ini kapan dan seterusnya. Sampai satu ketika diceritakan udah 999 tinggal satu orang yang perlu dia selesaikan. Kebetulan Buddha, kan menurut cerita Buddha seringkali memonitor ya alam manusia, alam pala dewa yang mungkin bisa dikondisikan dan seterusnya. Kalau Buddha kan memonitor 2 alam. Kalau kita memonitor apa? Alam maya. Medsos, WhatsApp, apalagi tuh. Beda kita, sama-sama memonitor. Kalau Buddha memonitor para makhluk, kita juga memonitor para makhluk. Ya, tapi di alam maya virtual. Nah, kemudian Ahimsaka mulai dia akan ketemu dengan ibunya. Nah, untuk membuat itu tidak terjadi, Buddha menampakkan dirinya di antara berdua. Ahimsaka begitu melihat Buddha senang, ini orang terakhir melengkapi tugasnya. Dia kejar menurut cerita ya, dengan wah luar biasa. Buddha tenang-tenang aja jalan. Enggak nyampe-nyampe terkejar, akhirnya dia bilang, berhenti, stop, diam gitulah. Buddha bilang, saya udah lama stop, berhenti. Kamu yang belum berhenti. Masih melakukan banyak hal buruk, nafsu keinginan dan seterusnya. Nah, ibu bapak sekalian, kalau kita mungkin pernah baca cerita lebih lengkap, ada tambahan dari cerita yang garis besarnya saya sampaikan. Apakah itu? Jadi menurut cerita yang lebih detail, Ahimsaka ini dulunya tidak menggunakan teknik mengoleksi jari tangan para korbannya, tidak. Dia menggunakan ingatan. Tetapi karena perbuatan itu sangat jahat, sangat kejam, maka perlahan daya ingatnya menurun. Makanya kita harus mengerti, kita jangan mengulang perbuatan-perbuatan yang buruk atau jahat. Semakin banyak kita lakukan, semakin dalam diri kita menjadi biasa,
semakin kita menjadi menurun, mempercepat penurunan berbagai aspek dari diri kita. Nah, menurut cerita harusnya dia udah lewat dari 1.000 korbannya dia. Tapi awal-awalnya dia nggak catat, dia nggak bikin koleksi jari. Karena dia lupa, mulai mengoleksi. Maka beberapa cerita ada yang mengatakan itu udah lewat 1.000. Karena di awal-awal tidak dikoleksi jarinya, apapun itulah ya. Nah, apa pelajarannya? Bahwa hati-hati dalam kehidupan, kita tidak pernah tahu seberapa banyak orang yang menginginkan kebaikan dari kita. Apakah gara-gara dia sanak saudara kita, pasti dia ingin yang terbaik? Belum tentu. Kecemburuan, iri hati sangat mungkin. Berhati-hatilah kita dalam kehidupan ini untuk mengenal orang. Apa yang sudah dibicarakan orang banyak, cukup banyak, belum tentu itu benar adanya. Sebagaimana murid-murid guru Ahimsaka membuat cerita sedemikian rupa supaya gurunya percaya Ahimsaka tidak benar. Jangan langsung percaya. Kemudian apa lagi? Jangan bilang ya, supaya gampang bikin kalung aja ya. Ya kalau pengingat, penulis atau di handphone ya nggak apa-apa. Nah tetapi ibu bapak sekalian, seringkali ada pertanyaan, kok bisa orang yang sudah menghabisi begitu banyak orang, kok bisa jadi arahat loh? Anggulimala di kehidupan tersebut menjadi arahat. Tingkat kesucian tertinggi. Seorang arahat tidak akan terlahir kembali, itu kehidupan yang terakhir. Tingkat kesucian tertinggi. Ada orang-orang yang mengatakan, kok bisa ya melakukan begitu berat kejahatan, pembunuhan, kok bisa bahkan jadi arahat di kehidupan itu. Kita tidak boleh memotret hanya satu kehidupan. Di kehidupan-kehidupan lampau, Ahimsaka, Anggulimala sudah menyiapkan persiapan. Sebagaimana seorang Buddha, Bodhisatta, perjalanannya panjang, cerita Jataka, Bodhisatta calon Buddha. Bukan satu kehidupan selesai. Nah saya harus agak berhati-hati dan saya mohon bantuan ibu bapak, saudara-saudari sekalian, cukup bijaksana mendengar cerita ini ya. Karena pernah satu ketika, di tempat lain saya sampaikan, ada umat yang mengambil kesimpulan praktis. Kalau begitu, enggak apa-apa melakukan perbuatan jahat. Toh Ahimsaka aja, udah 1.000 yang dihabisi, dia bisa. Jadi enggak apa-apa berbuat jahat. Berat enggak kesimpulan ini? Kalau melihat cerita itu sepotong, bisa disimpulkan begitu. Tapi Ahimsaka kan udah menyiapkan panjang. Itu tidak. Saya bilang, Bapak, terbongkar dong ya. Yang bertanya laki-laki. Karena saya ngomong Bapak, seharusnya saya samarkan ya. Enggak bisa begitu ininya. Kedua, setelah itu beliau sadar, Anggulimala, belajar ajaran Buddha, meditasi. Jadi ada upaya setelah itu. Artinya apa ibu bapak sekalian? Makanya dikatakan hukum karma itu bukan hukum yang sifatnya saklek, tidak bisa bayangkan. Kalau 1.000 itu harus diterima, kira-kira masih akan panjang nggak kira-kira secara logika? Nah ibu bapak sekalian, kita bukanlah orang yang sempurna, suci, yang tidak bisa melakukan kesalahan, setuju ya? Bahkan kita, saya sangat mungkin melakukan kesalahan dan itu besar, berat. Ada pasti. Jangan kita terbenam kepada penyesalan. Aduh, kenapa ya saya sampai melakukan begitu? Pasti itu akan berat sekali akibatnya. Kalau pikiran kita terus demikian, hidup kita selanjutnya tidak akan beranjak kemana-mana. Ahimsaka belajar ajaran Buddha, praktek termasuk meditasi, berusaha keras. Di akhir hidupnya cerita Anggulimala itu apa? Ada orang ribut, lempar batu segala kena. Seorang arahat terlempar oleh batu.
Jadi ibu bapak sekalian, kita belum sempurna, kita akan melakukan berbagai perbuatan buruk. Jangan terus membebani kita. Yang sudah terjadi, kedepannya gimana? Jangan mengulangi itu, lakukan yang lebih baik. Itu lebih penting. Belajar ajaran Buddha, cobalah praktekkan termasuk meditasi. Kemudian, hukum karma anumodana, saya tertrigger, terpicu, atau memasukkan ini pertimbangannya. Satu ketika ada Bante yang sangat bagus, sangat baik. Beliau bercerita begini, sebenarnya dua Bante ya. Saya dengar cerita Bante senior, itu kira-kira 20-an tahun yang lalu. Bante yang lebih junior, tapi dua-duanya pandai sekali, itu kira-kira beberapa tahun terakhir. Satu ketika, Bante yang senior ditanya 20-an tahun yang lalu, susah ya manusia zaman sekarang, kadang-kadang belajar teori itu males, nggak mau lah, segan. Apalagi zaman sekarang, mohon maaf ya adik-adik yang lebih muda, untuk belajar teori agama gitu ya, kira-kira kalau diberikan dalam bentuk paparan gitu, suka nggak? Bosen, ngantuk, dan seterusnya. Lebih susah loh generasi yang lebih muda untuk diajarkan secara seperti kita di generasi-generasi yang lalu. Nah, beliau mengatakan, seandainya kesempatannya terbatas, maka minimal, kata Bante senior 20 tahun yang lalu, hukum karma itu harus dipegang, harus diyakini, itu jadi modal kita. Pertanyaan yang lain ke Bante, orang tua saya susah, diajak ke wihara, enggak mau, badannya juga sudah lemah, gimana caranya untuk bisa belajar gitu ya. Nah Bante bilang minimal, entah gimana caranya, minimal hukum karma itu dipegang. Apa prinsip hukum karma? Satu, ada perbuatan baik dan tidak baik. Dua, setiap perbuatan ada akibat, hasil. Yang ketiga, hasil atau akibat akan diterima oleh mereka yang melakukan. Minimal seseorang walaupun tidak banyak sekali belajar ajaran Buddha, memahami minimal sekali hukum karma, gimana caranya. Mengapa? Ini dilengkapi oleh biku yang lebih junior, berapa tahun ini, pandai sekali beliau. Beliau ngomong begini, kita perlu mengembangkan selain pemahaman hukum karma, beranumodana. Atau mudita cita, tapi lebih tepat anumodana. Apa maksudnya? Ibu bapak sekalian, adakah yang bisa memberikan jaminan kehidupan berikutnya kita akan seperti apa? Apakah karena kesempatan ini saya ada di depan, pasti kehidupan saya berikutnya lebih baik dari bapak ibu sekalian? No garanti, tidak ada garansi. Karma mana yang akan berbuah kehidupan berikutnya? Enggak tahu. Seandainya kita nih kehidupan berikutnya terlahir di alam buruk, alam bawah, bahkan alam peta misalnya. Kemudian bayangkan keluarga kita, keturunan kita melakukan patidana, pelimpahan jasa. Kita sebetulnya terlahir jadi makhluk yang bisa menerima limpahan jasa itu. Tapi kita tidak punya bekal pengetahuan hukum karma dan tidak bisa beranumodana. Keturunan kita melakukan perbuatan baik, melimpahkan kepada kita yang sekarang ada di alam kurang baik. Kita melihatnya, mengetahuinya, karena tidak punya keyakinan hukum karma, tidak mempraktekkan anumodana. Kenapa anak cucu saya buang-buang duit? Sumbang ke sini ke sana, orang warisan saya bukan untuk itu, dia tidak bergembira. Secara ajaran patidana, kalau kita melimpahkan jasa kebajikan, diketahui oleh leluhur kita, dan dia tidak bergembira, tidak ikut senang dengan kebaikan kita lakukan, tidak ada manfaatnya bagi beliau-beliau. Karena itu Bante mengatakan, dalam kehidupan ini cobalah
Minimal sekali, at least itu adalah hukum karma. Yakini, pahami, pegang teguh-teguh. Kedua, praktekkan anumodana. Nanti jika kita membutuhkan kebiasaan yang dilakukan, kita mengerti, anak cucu kita melimpahkan jasa, kita sebetulnya dalam posisi yang layak menerima pelimpahan itu. Ada syaratnya, yaitu kita mengetahui dan kita bergembira atau berbahagia. Baru kita akan terbantu dengan karma baik kita sendiri. Tetapi ada catatan Ibu Bapak sekalian, bahwa keturunan kita harus melakukan patidana. Nah, sudahkah kita menyiapkan itu? Banyak orang tua mengatakan, enggak apa-apa, agama itu sama, orang agama Buddha juga begitu, enggak apa-apalah. Dia udah mulai mau pergi ke sana kemari. Terburuknya adalah, kalau keturunan kita tidak mengenal ajaran Buddha, termasuk patidana, kehidupan kita berikutnya tidak di alam yang baik, tidak ada yang membantu kita. Ini bukan ancaman, ini adalah pengetahuan yang harus kita tahu. Jadi jangan menganggap ringan anak cucu kita, udahlah yang penting dia nggak berbuat jahat, dia mau pergi kemanapun silakan agamanya. Kalau dia tidak mengenal patidana, tidak ada pelimpahan yang dilakukan kepada kita, kita mengharap-harap, menunggu-menunggu, nol, zong. Pernah membaca Tirokuda Sutta, biasanya kan waktu apa? Cyoko lalu Ulambana ya, pelimpahan jasa, itu kan disebutnya apa? Dalam Tirokuda Sutta, mereka menunggu di tiang-tiang, di simpang-simpang jalan, menunggu pelimpahan jasa kita. Sanak keluarga kita banyak sekali. Cobalah untuk anak keturunan kita, cobalah jaga, cobalah lokalisir. Bukan kita mengharap imbalannya, nanti dia ada pelimpahan jasa, bukan, itu salah satunya. Karena kita tahu ajaran Buddha itu ajaran yang sungguh-sungguh luar biasa, dikatakan permata tak ternilai. Oke, apa itu anumodana? Anumodana agak beda dengan mudita cita. Anumodana itu turut senang, turut bahagia melihat orang lain berbuat baik. Jadi beranumodana itu senang, bahagia melihat orang lain berbuat baik. Kalau mudita cita, batin atau pikiran senang, gembira, bahagia melihat orang lain senang, gembira, bahagia. Sehingga dalam konteks ini lebih tepat anumodana. Kita lihat, baik sekali dia ya, aduh saya senang sekali ngelihat dia baik sekali. Pasti ibu bapak pernah merasakan itu kan? Ngelihat orang ngasih pengemis, ngasih nolong binatang yang kecelakaan atau apa. Lalu kita, aduh baik sekali orang ini, saya ikut seneng loh, itu selamat dan seterusnya. Itu anumodana. Nah kita ibu bapak sekalian, mungkin ada keterbatasan mempelajari teori agama Buddha. Minimal sekali kalau diperas sekali, minimal hukum karma dan mampu beranumodana. Entah orang yang udah tua sekali, kesulitan untuk mendengarkan seperti kita saat sekarang, maupun anak-anak yang ini, kita udah coba, kita ajak, bahkan kita paksa gitu ya, tapi kan enggak gampang ya. Ibu bapak gampangkah mengajak anak-anak ibu bapak untuk ke wihara, ikut kegiatan, gampangkah? Apalagi yang sudah mulai ini, dia punya aktivitas, komunitas, teman-teman sendiri, minimal hukum karma. Berikutnya yang ketiga, ini akan menjadi cerita yang menghebohkan. Cerita ini cerita lucu. Cerita apa? Kalau dikatakan cerita lucu, seyogianya ibu bapak sewaktu mendengar atau setelah mendengar harus awas kalau enggak. Oh iyalah, kasih penghargaan dikit, udah dideklar. Cerita lucu, harusnya ketawa, didiemin aja. Enggak lucu. Janganlah, tega benar dengan saya. Satu ketika ada dua orang bos. Nah karena ini bos, jadi boleh saya pakai nama apapun ya.
2 orang bos yang satu namanya Alek. Bos satu Alek, bos kedua, ini doa loh, Vincent. Bos Alek, bos Vincent. Namanya bos, pimpinan tinggi atau owner punya driver, sopir. Kalau sopir atau driver tidak boleh sembarangan pilih nama. Bos Alex, Vincent. Bos Alex punya driver, nama drivernya, sopirnya Tony. Yalah, kan saya udah ngomong kan, kalau driver biarin saya yang tanggung dah. Kalau bos, kasih. Bos Alex punya driver Tony, bos Vincent punya driver, kejam benar. Sudah satu driver kedua masih juga, oke. Driver satu Tony, driver 2 Yoyo, udah. Kita udah putuskan. 3 kali ketok palu. Nah, satu waktu si bos Alex dengan bos Vincent ketemu orang namanya ya. Hei, apa kabar bro? Dan seterusnya. Hei, gua tuh kata si bos Alex punya driver bodoh banget. Blow on, tolol. Saya dulu punya bos. Waktu di salah satu perusahaan punya bos, dia presidir, ngomong orang tuh si On itu loh, On yang itu panggil. Orang dibilangin On, ya udahlah, dia bos gede kan. Kemudian si bos Alex, bos Vincent ngomong, dalam salah satu pembicaraan ngomongin drivernya bego, blow on, bodoh. Saling tuh, kata si bos Alex, driver saya Tony itu kelewatan. IQ-nya itu bukan jongkok lagi tiarap. Rendah banget katanya si Tony itu loh. Nah, si Vincent, bos Vincent kira-kira sama. Lalu untuk membuktikan si bos Alex panggil, Ton sini Ton. Terus bos Alex bilang, Ton, gua kasih kamu 100.000 cepeceng. Wih seneng dong si driver Tony. Oke bos. Terus bos Alex bilang, nih ya cepeceng, lu beli mobil BMW seri terbaru. Belum, lucunya belum. Sabar. Nah, si driver Tony terima cepeceng. Oh, buat beli mobil mewah bos. Siap. Langsung dia pergi. Si bos Alex ngomong ke bos Vincent, tuh lu lihat gak? Bego banget. Kasih cepeceng suruh beli mobil mewah, langsung dia ngibrit, kabur dia, laksanain perintah. Kata bos Vincent, entar dulu bro, tunggu dulu cerita driver Yoyo, driver gua. Bos Vincent panggil, yuk sini yuk. Kenapa bos? Di depan bos Alex, bos Vincent bilang, yuk, lu pulang ke rumah, cek bos lu, maksudnya si Vincent, bos lu ada di rumah apa enggak, paham maksudnya ya? Si bos Vincent minta drivernya ngecek si Vincent ini ada di rumah apa enggak. Kata si bos Yoyo, baik bos, laksanakan, langsung dia pergi. Tinggallah si bos Alex dengan bos Vincent. Lihat nggak? Coba siapa yang lebih bodoh. Kemudian Anda memancing saya ketawa duluan. Katanya kalau mau bikin lelucon, jangan pernah yang ngomong itu ketawa. Menurunkan kadarnya. Saya udah tahan-tahan nggak ketawa. Nah, settingnya pindah ke driver Tony dengan driver Yoyo. Kan udah berbeda tuh settingannya ya, tempat berbeda. Ketemu mereka. Saling ngobrolnya apa. Si Tony ngomong ke Yoyo, aduh bos gua tuh, bos Alex tuh, ampun bodohnya. Kata si driver Yoyo, lu mah gak tahu, bos gua tuh lebih bodoh loh. Masa sih ada yang lebih bodoh dari bos gua gitu ya. Mana buktinya? Wah, terus si driver Tony kasih bukti. Gini nih cepeceng.
Masa sih gua dikasih 100.000, disuruh beli mobil BMW terbaru, kata si driver Tony. Emang dia nggak tahu kah ini hari Minggu nggak ada dealer yang buka? Si driver Yoyo kagak mau tahu, entar dulu. Memang bodoh sih kalau kayak begitu. Masa cepek-ceng suruh beli mobil mewah? Memang ini hari Minggu mah kagak ngerti hari apa. Si Yoyo bilang, nih bos gua nih. Bayangkan, bodohnya si bos Vincent itu. Masa minta saya ngecek dia ada di rumah apa enggak. Kan dia punya handphone, call dong di rumah. Dia ada di situ. Gini deh. Singkat cerita, yang benar-benar bodoh saya nggak tahu. Mungkin si Tony dan Yoyo benar-benar bodoh sih. Mungkin saja. Nah, singkat cerita begini. Cerita ini menggambarkan ibu bapak, saudara-saudari sekalian, sadar nggak? Dalam kehidupan sehari-hari kita sering loh ngasih label orang lain. Label itu sebutan, gelar, titel, bukan akademik. Dia mah bodoh, udahlah nggak usah. Dia mah males, dia mah nggak bisa diharap, dia mah tell me, dan seterusnya. Sering kita ngomong begitu ke orang lain, tanpa sadar orang lain melabel yang mirip dengan kita. Bodoh teriak, bodoh. Mulai dari sekarang jangan mudah kasih label ke orang. Dia mah mager, malas gerak. Orangnya malas, orangnya ini. Jangan mudah melabeli orang terutama yang buruk, yang jelek. Mungkin saja kita diomongin begitu oleh orang lain. Jadi lucu nggak ya? Cukup lucu lah ya. Kalau kurang lucu saya carikan berikutnya lebih lucu lagi. Angka berapa? Angka berapa? Kok nggak sepakat sih? Katanya umat Wihara Pluit Damasuka kompak banget, saya denger di luaran gitu. Sekarang kok nggak satu komando? Bagi dia, angka ini angka? Bagi dia, angka ini angka? Oke, ya benar Bu. Nah, apakah gara-gara ada perbedaan pasti salah satu salah? Untuk hal yang sama, persis sama, satu dengan yang lain tidak sama jawabannya. Ibu bapak ingatlah dalam kehidupan ini, berbeda pendapat, ide, kreativitas bukan berarti perbedaan pasti ada salah satu yang salah. Mungkin saling melengkapi. Salah satu cerita ini, tapi bukan bagian dari pembelajaran hari ini, tapi saya berbagi kepada ibu bapak sekalian. Di Amerika, di kira-kira tahun 50-an, 60-an, ada orang yang pintar secara psikologi. Jadi dia bos gede, dia punya pabrik usaha yang gede. Salah satunya, dia satu ketika dia datang ke pabriknya. Lalu dia dapat laporan, shift yang barusan, itu hasil kerjanya, rendah sekali produktivitasnya. Kemudian si bos gede ini pinter. Biasanya bos gede, owner akan gimana? Kerja nggak benar, pecat, nggak usah masuk lagi. Dia nggak melakukan itu. Apa yang dia lakukan? Begitu shift yang itu pulang dengan hasil produktivitas rendah, dia gunakan kapur. Ingat waktu kita kecil di sekolah? Nulis di papan tulis pakai kapur. Dia nulis hasil unit produksi dari shift yang baru selesai. Anggap ya supaya mempermudah, anggap dia nulis 6. Shift berikutnya datang, begitu ngelihat kapur tulisan di lantai, mereka bertanya-tanya, apaan sih ini? Tulisan apa kira-kira begitu. Lalu dikasih tahu, ini adalah hasil shift yang sebelum kalian. Mereka begitu ngelihat begitu, ada pride-nya dong, ada kebanggaannya.
Masa begitu doang? Yuk teman-teman, kita bisa lebih dari itu. Mereka termotivasi untuk membuat lebih banyak. Kalau sebelumnya 6 satuan atau 6 unit, contoh aja, mereka ngelihat segitu dia berhasil. Selesai shift berikutnya lebih banyak daripada shift sebelumnya karena merasa nggak mau kalah. Begitu shift yang itu pulang, esok harinya, ini 2 shift bukan 3 shift, ngelihat lagi hasil kerja shift itu udah ditulis, udah diubah. Mereka tanya lagi, itu apa sih? Ini shift sebelum kalian. Kalian kan sebelumnya 6, mereka bisa di atas itu. Mereka nggak mau kalah. Akhirnya terjadi perlombaan. Itu ada cerita di Amerika seperti itu. Yang dilihat, sebetulnya si bos nulisnya 6, dibacanya 9, dinaikin lagi lebih dari 9 hasil shift berikutnya. Beruntung kayak begitu, jadi bosnya beruntung 2 kali. Jadi ini pelajaran juga ya, di luar dari apa yang ingin saya sampaikan. Kadang-kadang menyelesaikan sesuatu masalah, tidak karena kita punya posisi, kita punya status, kita punya kedudukan, lantas gitu ya. Kadang-kadang ada solusi yang lebih baik untuk hasil yang jauh lebih baik. Banyak sih cerita-cerita kebijaksanaan begitu. Pernah juga ada bos besar datang ke fasilitas produksi, lalu melihat beberapa karyawannya ngerokok, padahal di daerah itu ada signage-nya dilarang merokok, gitu ya, rokok di cross gitu. Apa yang dia lakukan? Dia nggak ngomel, nggak marah, nggak mecat. Apa yang dia lakukan? Dia bergabung, dia kasih duit. Bayangkan, sudah melakukan kesalahan, kasih duit. Terus dia bilang, bro, nih duit beli rokok ya nanti. Tapi kalau bisa janganlah ngerokok di sini tuh, ada lambangnya. Janganlah, dia kasih duit untuk beli rokok lagi. Sambil dengan halus dia ngomong, tapi ngerokoknya jangan di sinilah, tuh ada itu ya, nanti gini-gini terjadi begini dan seterusnya. Kelompok itu yang dikasih duit, ditegur secara halus, semenjak itu jadi penjaga yang paling hebat. Ada yang melanggar aturan, terutama merokok, mereka yang wakili untuk kasih tahu, untuk dan seterusnya. Pelajaran sih, kadang kita merasa kita udah tinggi, hebat, lalu menggunakan power kita. Padahal ada alternatif solusi yang lebih efektif. Ingatlah ibu bapak sekalian, dalam kehidupan sehari-hari kita akan menemukan perbedaan dengan orang lain. Bahkan orang terdekat kita. Berbeda bukan berarti ada yang salah, apalagi selalu orang lain yang salah. Belum tentu. Kelompok yang keempat, pertama, Anda pernah melihat pemandangan ini, walaupun ini karikatur AI yang generate, yang pengguna kereta api, pengguna TJ, apalagi public transportation lainnya, pernah melihat adegan itu? Saya pernah mengalami ini. Pada waktu saya bekerja di Tamrin, di salah satu grup perusahaan besar, pilihan kalau bawa kendaraan sendiri 2 sampai 2,5 jam one way. Saya dari Tangerang Selatan ke Tamrin 2 jam, 2,5 jam pagi hari, pulang kira-kira begitu 4 jam, 5 jam sehari di perjalanan. Maka salah satu alternatifnya naik train dari BSD ke Tanah Abang nyambung lagi. Anda yang pernah menggunakan kereta api setelah zaman Ignatius Jonan, itu kan banyak sekali transformasinya ya. Anda pasti pernah melihat atau mengalami orang itu nggak peduli lagi. Mau cewek, mau kecil, pokoknya demi dia bisa masuk, wah luar biasa. Untuk mendapatkan space di dalam. Di dalam gimana? Nggak bisa bergerak tuh, ada yang bilang kan bercanda. Anda tidur pun di kereta, KRL kagak bakalan jatuh, dia nggak bakalan saking begitu. Nah ibu bapak sekalian, entah Anda pernah mengalami berjejalan, berdesak-desakan atau enggak, kita umum melihat atau mengetahui ini. Pertanyaannya, demi untuk bisa masuk di perjalanan KRL dari Tanah Abang ke BSD, kira-kira 34 menit, keren nggak sampai diingat?
durasinya. Kira-kira ada 5 sampai 6 stasiun pemberhentian. Ibu bapak sekalian, hanya demi dapat tempat kita berjuang atau banyak orang berjuang. Pertanyaannya, sudahkah kita berjuang dengan cukup maksimal untuk mengumpulkan, melakukan perbuatan baik lebih banyak dalam kehidupan ini? Kewihara, enggak lah, lebih enak pergi ke sini, makan ini, nongkrong ini daripada kewihara. Padahal kewihara saya udah pernah sampaikan kepada ibu bapak sekalian. Jangan menganggap ringan kebaktian seperti ini. Kesekian kalinya saya ingatkan. Kita namaskara, kita beranjali, baca parita, meditasi, berdana, mendengarkan dhamma, menyanyikan lagu Buddhis, patidana atau etawata, penutup minimal 7 perbuatan baik. 7 jenis perbuatan baik Anda lakukan secara lengkap. Bagi pemimpin kebaktian, karma baiknya nambah, bagi MC, bagi pengurus dan seterusnya. Beranikah kita masih mengatakan ikut kebaktian karma baiknya kecil? Anda yang melakukan yang baik, Anda yang akan terima buahnya. Nanti entah kapan, entah di mana, entah bagaimana. Tapi tidak akan lari dari Anda. Kesempatan yang kita nggak tahu berapa banyak, yuk masing-masing isi sebaik-baiknya. Hanya untuk dapat tempat dalam durasi perjalanan pendek, kita rela luar biasa. Mengapa untuk berbuat baik kita tidak cukup kuat untuk melakukan atau memenuhi itu? Yuk kita ada namakan ke Bante sama Nera. Yuk. Hujan ternyata pagi hari. Aduh males lah. Susah nih. Belum lagi makanannya apa. Gua bingung. Udah gak usah lah. Repot aja. Tidak cukup usaha kita. Ibu bapak sekalian, yang terakhir apa? Thank you itu apa? Terima kasih. Terima kasih seringkali atau biasanya kita ucapkan, kita diajari dari dulu ya. Kalau kita menerima kebaikan dari orang lain sekecil apapun, berterima kasihlah. Ini disebut magic words. Kata-kata magic yang kalau kita biasakan, momentumnya, timingnya ada, maka bisa berdampak loh, orang senang ke kita gitu ya. Wah ini tahu etika, tahu tata krama, tahu terima kasih. Berikutnya saya bantu lagi deh, kira-kira begitu. Dari sejak kecil kita diajarkan terima kasih. Baikkah kata terima kasih? Baik sekali, bagus sekali. Tapi ibu bapak sekalian, pertanyaan selanjutnya, adakah di sini yang guru bahasa Indonesia? Angkat tangannya. Adapun enggak lah. Nanti saya, karena yang berikutnya ini agak kurang sesuai dengan bahasa Indonesia. Ibu bapak sekalian, sadarkah kita bahwa kita diajari diulang-ulang di rumah, di sekolah, di lingkungan kita, berterima kasihlah. Tanpa sadar urutannya juga kita ingat. Urutan pertama apa dari 2 kata itu? Pertama, kedua, kasih itu maksudnya memberi. Jadi jangan heran, pada waktu kotak dana diedarkan, berapa ya? Entar deh lihat dia deh, gitu ya. Sorry ya Bapak Ibu termasuk saya, untuk berdana kita sering mikir nggak? Kita timbang-timbang nggak? Kayaknya berapa ya? Yang lalu saya ngasih ini, aduh kebanyakan, kita cukup berat loh. Let's say lah berapa kita berdana, 5.000, 10.000, 20.000, 50.000, 100.000, mungkin ada yang lebih barangkali ya. Seberapa besar? Kita punya harta kekayaan, semiskin-miskinnya kita mungkin punya jutaan mungkin ya. Mungkin ada yang lebih lah dan seterusnya, harta benda maupun duit. Bayangkan, untuk berdana kecil kita tidak cukup ringan untuk memutuskan. Begitu kita akan meninggal nanti, kemelekatannya, ikatan kita gede enggak? Rumah kita, kendaraan kita, saham kita, bitcoin kita, apalagi emas kita dan seterusnya. Berapa gede ikatan kita? Pura-pura enggak sakit lah. Nah, inilah susahnya ya, karena penceramanya enggak bisa tenang, diem gitu ya.
Tapi beruntung kalau di sini kan podium ya, ada di Wihara Cetia lain itu bentuknya kursi, kursinya kayu agak mepet tangannya. Jadi kalau saya lagi jelaskan, tapi di sini agak aman, tapi nggak aman juga, barusan terjadi juga. Ya, sudahlah. Nah, ibu bapak sekalian, tanpa sadar kita urutannya juga nempel di kita. Kita ingin terima yang baik bagus sebanyak-banyaknya. Kalau ingat baru ngasih. Itulah yang terjadi. Kemelekatan sebesar itu, hati-hati. Di ujung kehidupan kita akan berat untuk melepas. Karena kita nggak terbiasa, nggak menyadari. Sesuai ajaran Buddha, hukum karma yang lebih tepat adalah kasih terima. Makanya tadi saya mendaftar. Ada guru bahasa Indonesia karena pasti akan protes. Karena yang benar terima kasih bukan kasih terima. Tapi secara ajaran Buddha hukum karma yang lebih tepat adalah kasih terima. Kita ngasih dulu, memenuhi kewajiban, melakukan dulu baru dapat hak. Kita belajar begitu ya ibu bapak sekalian. Dalam kehidupan kita lakukan dulu, penuhi kewajiban, tugas kita, baru boleh nuntut hak. Yang sesuai adalah kasih terima. Kita ingin berkah yang banyak, setuju ya? Umur panjang, penampilan bagus, harta benda, dan seterusnya. Kalau kita nggak melakukan, tidak memulai sebabnya, tidak melakukan kasih dulu, jangan harap kita akan terima yang baik-baik, yang enak-enak, yang kita inginkan. Ajaran Buddha mengingatkan kita berhak, kita boleh mengharapkan apapun yang baik, bagus, benar, enak, dan seterusnya. Harus membuat sebabnya terlebih dahulu. Melakukan dulu. Tanpa melakukan dulu, semua harapan tidak akan bisa tercapai. Hukum karma, ada sebab yang dilakukan yang baik. Sebab yang baik ini akan berbuah yang baik juga. Yang menjadi bagian atau hak kita. Karena itu umat Buddha tidak perlu sibuk terlalu banyak berdoa, mengharap atau meminta. Lebih banyaklah melakukan, berbuat, bertindak, terutama yang baik. Maka kita akan punya hak untuk mendapatkan yang baik juga. Itulah hukum karma. Bukan mengatakan bahasa Indonesia mengajarkan yang buruk, ini hanya mengingatkan. Kasih terima lebih pas secara ajaran Buddha, khususnya hukum karma dibandingkan dengan terima kasih. Terima kasih ibu bapak sekalian. Selesai juga maksudnya. Saya juga baru sadar kok pas ya, paling akhir itu terima kasih dan saya harus menutup dengan terima kasih. Anda sudah berkenan ikutan ketawa gitu ya. Berpartisipasi, saya senang sekali lagi ke sini, banyak hal yang baik di sini. Saya tidak bosan datang ke sini karena termasuk respon umatnya termasuk terbaik di sini. Kalau di tempat lain diajak ketawa, apa sih? Responnya itu enggak semeriah di sini. Terima kasih ya Ibu Bapak sudah berpartisipasi. Kita ingat ada 4 kelompok. Yang pertama apa? Setiap dari kita tanggung jawab kepada diri dan Yang kedua, teruslah belajar ajaran kebaikan, ajaran kebenaran, ajaran Buddha. Yang ketiga, kebijaksanaan, tahu baik tidak baik, benar salah, pantas nggak pantas, bermanfaat nggak bermanfaat. Lakukan yang baik, benar, pantas, bermanfaat. Jangan lakukan yang baik, yang tidak baik, tidak benar, tidak pantas, bermanfaat. Orang bijaksana, kebijaksanaan dalam diri. Yang keempat, tambahlah perbuatan yang baik. Masing-masing ada 2 cerita, tanggung jawab diri kehidupan. Jangan sampai menyesal di ujung kehidupan. Lakukan, perbaiki dulu diri kita yang mulai. Yang kedua, bodoh amat. Itu mah nggak ada hubungan dengan apa yang penting bagi saya, yang saya tahu baik. Udah, bodoh amat. Kemudian, kelompok kedua, Anggulimala. Kita pernah melakukan kejahatan, keburukan, ketidakbaikan, jangan terbenam dalam penyesalan. Sekarang dan ke depannya tetap menjadi periode yang terbaik. Perbaiki diri kita. Kemudian yang kedua, hukum karma anumodha. Minimal sekali hukum karma kita pegang, kita yakini, kita praktekkan. Jangan lupa mempraktekkan anumodana. Ngelihat
orang lain berbuat baik, munculkan. Saya turut senang, gembira kalian berbuat baik. Saya juga ingin melakukan hal yang baik. Itu jadi modal kita. Satu ketika kita butuh pelimpahan jasa, kita bisa menerima itu. Kita mengerti. Kemudian kelompok ketiga, ingat ya, Bos Alek, doa kami bersama Anda. Semoga Anda jadi bos beneran, demikian juga Bos Vincent. Tetapi doa yang sama tidak boleh kepada Tony dan Yoyo. Semoga Tony dan Yoyo jadi orang bodoh. Janganlah. Bodoh teriak bodoh, kita sering ngasih label, ucapan, sebutan ke orang lain, julukan, tidak sadar orang lain pun melakukan yang sama. Jaga, tahan diri kita. Kemudian yang kedua, angka 6, angka 9. Dalam kehidupan akan banyak perbedaan, ketidaksepakatan, bukan berarti pasti ada orang lain atau kita yang salah. Kemudian kelompok keempat, berjejalan, banyak orang berusaha keras luar biasa melakukan hal kecil. Kenapa untuk hal besar berbuat baik lebih banyak? Kita tidak berusaha dengan cukup keras. Yang terakhir, bukan menyalakan terima kasih, tetapi akan lebih tepat sesuai hukum karma, kasih terima. Ini terima kasih ya Wihara Pluit Damasuka, banyak wartawan yang datang, sehingga banyak foto-foto yang diambil. Nanti muncul di koran online, berita online ya. Jangan lupa ya, PR dari saya. Anda dapat kesempatan memfoto, jangan lupa dibaca lagi nanti. Jangan sampai masuk galeri, habis itu nggak pernah juga dibaca kembali. Ibu bapak sekalian, saya mengucapkan terima kasih, ini kesempatan saya berbuat baik, tetapi Anda pun juga melakukan kebaikan hari ini. Bagi kita, bagi siapa yang melakukan, pada waktunya akan menerima hasil yang baik. Terima kasih, selamat siang, Sotiotu Namo Buddhaya. Sabe sata bawatu suki tata, semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Masih ada beberapa waktu untuk diisi dengan tanya jawab. Tanya jawab bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu bertanya secara langsung, maju ke depan kepada Romo, atau bertanya melalui WhatsApp Wihara Pluit Damasuka di nomor 0811 9921 098. Sambil menunggu pertanyaan masuk, bisa buka kembali buku kebaktian kita untuk menyanyikan sebuah lagu kepada petugas. Kami persilahkan. Marilah kita buka kembali buku tuntunan kebaktian pada halaman 95 dengan menyanyikan lagu Di Dalam Dhammamu. Sungguh damai memandang wajahmu yang penuh kasih sayang. Dhammamu yang agung, Dhammamu yang mulia, ku tinggikan namamu. Kemuliaan di dalam Dhammamu, pelita kehidupan. Ku yakinkan segalanya di setiap langkahku, jalan tengah menuju kenibanan. Terpujilah Dia yang sempurna, di dalamnya ku temukan kedamaian. Hanya Dia, hanya kepadanya yang dapat memberikan segala jawaban.
segalanya di setiap langkahku, jalan tengah menuju kenibanan. Terpujilah Dia yang sempurna, di dalamnya ku temukan kedamaian. Hanya Dia, hanya kepadanya yang dapat memberikan segala jawaban. Terpujilah Dia yang sempurna, di dalamnya ku temukan kedamaian. Hanya Dia, hanya kepadanya yang dapat memberikan segala jawaban. Terima kasih. Kini tiba saatnya untuk sesi tanya jawab. Apakah ada yang ingin bertanya secara lisan terlebih dahulu? Jika tidak ada, mungkin saya bacakan yang di WhatsApp ya. Selamat pagi, Namo Buddhaya Romo. Bagaimana cara kita keluar dari keluarga yang selalu mengendalikan hidup kita? Maksudnya adalah mengendalikan dalam hal jodoh dan kehidupan sehari-hari kita. Terima kasih. Pertanyaannya kita sudah dengar, kebetulan tidak ada nama yang disampaikan, atau ada tulisan nama kah? Oke, oke, paham. Karena pertanyaannya memberikan gambaran ya, kondisi yang sedang dihadapi, gimana caranya kalau ada di lingkungan keluarga yang banyak atau dominan ngatur, kira-kira gitulah ya, termasuk jodoh dan lain sebagainya. Nah, memang kita nggak tutup mata, fenomena atau kondisi ini umum terjadi. Mungkin saja ibu bapak kita lebih kurang ada di dalam kondisi itu. Entah orang tua, entah kakek nenek, kalau misalnya masih cukup dekat ya, masih ada. Entah saudara sendiri. Ingatlah bahwa jangankan lingkungan keluarga kita, lingkungan eksternal kita, termasuk lingkungan pergaulan, kerja lah, sekolah lah, komunitas seperti ini sekalipun, sebenarnya harapan-harapan, aturan-aturan juga umum kok, banyak. Apakah ibu bapak sepanjang ada di sini tidak diatur, disuruh, diminta, diharapkan, apapun kata-katanya sehalus mungkin, dari sejak parkir, diatur nggak? Boleh nggak sembarangan masuk dan lain sebagainya. Jadi yang pertama, saya ingin mengingatkan, walaupun kasus yang disampaikan oleh penanya agak spesifik, di lingkungan keluarga aturan cukup banyak, tapi sebenarnya kalau kita mau fair, di sekitar kita pun lingkup lebih luas, itu umum kok, aturan, harapan, kita diminta begini, begitu. Jadi cobalah mengerti bahwa itu sedang terjadi dalam berbagai bentuk. Penerimaan ini membuat kita jangan bereaksi dengan negatif. Yang berikutnya, orang tua ataupun mereka-mereka yang care kepada kita, wajar nggak kalau mereka mengharapkan yang baik dalam pikiran mereka bagi kita? Bahkan dikatakan orang tua itu
Meskipun cara-cara dan bentuknya berbeda, anak yakini orang tua itu menginginkan yang terbaik bagi anak-anaknya. Hanya kadang-kadang pengetahuan, pengalaman, kebiasaan dan lain sebagainya, orang tua satu dengan lain belum tentu pemahaman, kemampuannya berbeda. Jadi cara ke anak pun untuk hal yang sama, minta si anaknya rajin belajar. Yang satu langsung marah-marah, kalau nggak duduk. Akibatnya ini, yang satu mungkin menggunakan pendekatan berbeda. Jadi anak atau kita perlu memahami, orang-orang yang lebih tua sekitar kita, secara umum mereka menginginkan yang terbaik. Saya punya teman ini punya saudara. Kebetulan dia perempuan, usia mendekati 40 rasanya. Anak, orang tuanya punya anak terbatas, sampai sekarang dia belum menikah. Terbayang nggak pressure-nya dari lingkungan? Orang tua semakin menua, dia semakin berumur, semakin terbatas, semakin chance-nya buat semakin berat atau sulit. Sehingga orang tua dalam berbagai kesempatan tanya lagi gitu. Belum ngitung orang di sekitarnya. Bagi dia cukup berat untuk terus ditanya. Kapan nikah? Lu sih milihnya kebangetan. Ucapan-ucapan itu kadang kejam. Sering nggak kita ngelihat gitu? Dan ibu bapak kita jangan terlibat kayak gitu ya. Udah orang under pressure, ditanya mulu kapan nikah, ditambahin kayak gitu. Lu mah pilihannya terlalu tinggi, milihnya terlalu ketat, seleksinya terlalu berat, makanya kayak begini. Janganlah. Kita harus mengerti kondisi orang. Jadi yang pertama, yuk ibu bapak sekalian termasuk penanya, kita harus memahami hal-hal kayak gini cukup umum. Sebagian orang yang terlibat tuh pengen yang baik bagi kita, versi atau pandangan mereka. Kedua, cobalah untuk tidak merespon secara frontal atau negatif atau kontraproduktif. Maksudnya apa? Begitu ditanya, udah mama papa diem aja, jangan sibuk ngurusin, kagak tahu gua lagi puyang. Jangan juga merespon dengan frontal, dengan negatif, kontraproduktif seperti itu. Mungkin bisa dijawab dengan lebih tenang, iya saya juga mau kok. Tapi papa mau, mama memang mau. Sebagai anak saya jual diri saya murah biar dapat, sekedar supaya dapat. Papa mama mau begitu. Jadi meresponlah dengan cukup baik. Nah, yang berikutnya memang kalau itu baik, itu bagus, harapan-harapan, permintaan, disuruh ini itu, kalau itu baik, mengapa tidak kita lakukan? Cobalah melakukan itu. Yang lain, kalau memang berlebihan, Anda merasa mengkomunikasikannya nanti ribut, bisa enggak? Minta bantuan support dari teman, dari saudara, ngecek segala gitu ya. Orang tua saya gini, saya kalau ini pasti ribut lah. Tapi kan bukan saya nggak berusaha, saya gini, boleh nggak bantu ngomong atau apa. Cari cara melingkar. Jadi yang ingin saya katakan, tidak selalu buruk sih harapan, permintaan dari orang-orang sekitar kita, punya relasi dengan kita. Bahwa caranya kadang-kadang beda-beda gitu ya. Ya memang orang beda-beda. Nah kita kalau memang itu baik, why not lah kita untuk coba penuhi. Komunikasikan dengan baik, cari cara yang lain kalau nggak bisa frontal. Yang berikutnya adalah, kalau kita punya pengalaman seperti itu, kita tahu sangat stressful bagi kita. Pada waktu kita di posisi yang berikutnya, kita udah lebih tua, punya anak dan seterusnya. Kita jangan mengepres orang seperti itu. Kadang-kadang kita merasa, rasain lo dulu gua gitu, sekarang lu ngerasain. Itu yang terjadi waktu ospek sekolah kan.
Ospek sekolah itu begitu, dulu gua digituin, sekarang rasain balas dendam. Kita jangan, kita tahu kita pernah merasakan itu. Jangan mengulang melakukan yang sama. Hanya untuk orang lain ikut merasakan apa yang pernah kita rasakan. Jadi pertama bagi si penanya, jangan coba-coba minta tolong saya untuk ngomong ke orang tuanya. Jangan, saya tidak mau terlibat. Itu urusan personal. Saya hanya memberanikan diri memberikan beberapa pandangan. Ada yang kita harus merespon, ada yang kita butuh dukungan yang lain. Jagalah respon kita, tindakan kita. Ya, dan mudah-mudahan orang tua yang terlibat maupun apa, mudah-mudahan datang di sini dan bisa kalau memang over terlalu, cobalah perbaiki komunikasi ke anak, harapan ke anak gitu ya. Mudah-mudahan menjadi lebih baik. Terima kasih atas pertanyaan yang sangat baik walaupun namanya disamarkan. Kalau yang tadi disamarkan ini disebutkan namanya. Saya nggak mau sebutkan. Selamat pagi Nama Budaya Romo, saya Dani. Apa yang Romo lakukan sehari-hari untuk terus menjaga kualitas batin agar konsisten? Terkadang pressure dari luar seringkali berdampak terhadap kualitas batin kita. Oke, pertanyaannya Bapak Ibu bisa menangkap ya. Sehari-hari kan banyak hal kita ketemu, kita jalani. Bagaimana untuk mempertahankan atau menjaga batin yang baik, kira-kira begitulah ya. Kebetulan saya pernah ikut Pabaja, rasanya saya pernah share di sini sekilas. Saya ikut Pabaja itu tahun 2022 dan 2023. Jadi saya ikut Pabaja, jadi Samanera sementara, itu tahun 2022, tahun 2023. Orang-orang biasanya mendengar begitu, takjub. Gila lo, Pabaja sampai 2 tahun, 2022, 2023. Entar dulu saya bilang. Saya ikut Pabaja itu akhir 2022, awal 2023. Jadi hanya 2,5 minggu, 3 minggu kok. Jangan estimate lah ke saya. 2 tahun kagak, nggak nyampe. Kebetulan Pabaja yang saya ikuti itu judulnya adalah Cita Bawana. Cita Bawana itu adalah pengembangan batin. Nah, saya lihat pertanyaan ini relevan. Begini, pengembangan batin itu jangan bayangkan ibu bapak meditasi duduk atau berjalan atau mungkin berbaring ya, kan itu posisi meditasi yang umum. Tapi pengembangan batin itu dilakukan sepanjang hari, 7/24, setiap hari 24 jam, sebenarnya enggak 24 jam. Kalau kita tidur enggak terhitung. Apa maksudnya? Batin kita itu kembangkan batin yang baik, jaga, pertahankan. Batin atau pikiran-pikiran yang buruk, yang jelek itu disingkirkan. Itu pengembangan batin. Memperbanyak pikiran-pikiran yang baik, yang bagus, yang positif. Apa pikiran baik, pikiran bagus, pikiran positif? Keyakinan, semangat, konsentrasi, dan seterusnya. Pikiran yang buruk apa? Iri hati, kemudian tidak bersemangat, keyakinan kurang teguh, itu adalah batin atau pikiran yang tidak baik. Nah, sepanjang hari akan banyak enggak batin kita naik turun? Dan mungkin yang banyak adalah batin atau pikiran yang kurang baik. Kita di jalanan macet, kita ngomel. Lobang di jalanan, kita ngoceh. Antrian di pom bensin, kita mau ngisi bahan bakar buru-buru, kita ngoceh. Kita marah, emosi, dan seterusnya. Nah, kuncinya adalah mindful. Mindful itu berperhatian sepenuhnya. Kalau dalam meditasi dikatakan sati atau mindfulness itu mengembalikan ke objek yang seharusnya. Praktekkan mindful, kata kunci dalam meditasi Buddhis. Dan itu umum sekarang ya. Seringkali di luaran, oh ini meditasinya mindfulness. Itu sebetulnya konsep agama Buddha yang kemudian jadi populer, diklaim di mana-mana. Oh kami menyelenggarakan ini kayak begini. Itu sudah dari dulu Buddha ajarkan. Mindful artinya apa? Pada waktu ibu bapak sehari-hari ini mengalami kejadian buruk, negatif, tidak baik, ketemu orang-orang yang tidak baik, buruk, jahat, mindful. Wah ini muncul nih kemarahan, ketidaksabaran, iri ini. Oke, ini bukan yang baik, bukan yang baik. Stop.
berhentikan, singkirkan, alihkan kepada hal yang baik. Makanya ada teman-teman kita yang lain yang punya kebiasaan atau dianjurkan jam tertentu kasih bunyi notifikasi di handphone. Tang, tang, gitu jam 12. Tujuannya apa? Kan mungkin saja jam 12 dia lagi ada di mana, ngadepin apa, ngelakukan apa. Mungkin itu tidak baik. Begitu bunyi tang, tang, oke, saya lagi ngapain? Oh lagi ini, saya lagi benci mikirin dia. Kenapa dia enak sekali, saya nggak enak. Oke, itu tidak baik. Ini menyadarkan, mindful, kembalikan kepada yang harusnya pikiran kita. Nah, pertanyaannya apakah saya nih yang ngomongnya banyak tentang ini, sudah atau enggak? Sangat jauh. Masih banyak PR saya untuk mempraktekkan ini, karena tidak gampang untuk melakukan itu. Ajaran Buddha tidak memberikan iming-iming. Wah ini mah gampang, tinggal tenang aja nanti diurusin. Enggak, ajaran Buddha itu kita praktek, lakukan, membangun kebiasaan yang baik, baru akan terbentuk kualitas yang lebih baik. Ajaran Buddha tidak mudah, banyak hal itu harus kita praktekkan. Kesabaran, ketenangan, segala praktek dulu tidak bisa diberikan. Saya tidak tahu ini berita buruk atau berita baik ya, karena mungkin di tempat lain hal-hal itu jauh lebih mudah. Udah tenang aja nanti dikirim, nanti dibantu. Ajaran Buddha tidak. Saya lagi menyiapkan 3 buku sekaligus, saya meluncurkan 1 buku e-book di tanggal 1 Agustus, bertepatan dengan ulang tahun anak saya yang kedua. Saat sekarang saya sedang menyiapkan bukan 1 buku baru, tapi 3 buku baru berkenaan dengan Dhammapada. Dalam 1 syair Dhammapada, Buddha mengatakan, para Buddha, Buddha sekarang, Gotama maupun Buddha yang lalu, maupun Buddha-Buddha yang akan datang, hanya mengajarkan, menunjukkan jalan. Yang kita harus menjalani itu, baru akan nyampe. Para Buddha tidak membawa kita, hanya ngasih tahu nih jalannya, jalani kayak begini. Kita yang harus melakukan itu dalam Dhammapada bagus sekali. Ingat, Buddha menunjukkan jalan, tapi diri sendirilah yang harus melakukan. Maka diri sendirilah yang akan bisa mencapai tujuan yang diinginkan. Jadi Ibu Bapak sekalian, yuk kita mulai praktek apa yang kita tahu, mulai dari diri kita sendiri terlebih dahulu. Saudara Dani, kemungkinan laki-laki ya, karena dulu saya kuliah ada namanya Nafian Dani, perempuan. Nafian Dani. Saudara Dani, mudah-mudahan ada perspektif tambahan dari penjelasan atau jawaban saya. Terima kasih, pertanyaannya juga sangat bagus. Selanjutnya mungkin Romo bisa menyampaikan kesimpulan atas Dhammadesana pada hari ini. Boleh tolong sebutkan nama kok? Diko. Nama saya Niko. Diko ya kok? Niko. Oh Niko, ya. Iya. Selamat pagi Romo. Pagi, Nama Niko. budaya. Nama budaya. Saya tertarik ceramah Romo yang hari ini judulnya bagus juga itu ya. Terima kasih. Saya mau tanya nih ya, tetangga saya kan dia kan Buddhis ceritanya. Dia apa, sorry? Tetangga saya orang Buddhis. Oh, oke. Dia kan keluarga punya 2 anak, ceritanya dia tuh rajin bawa anaknya juga ke vihara. Anaknya masih kecil-kecil dari SD loh. Rajin tuh vihara begitu ya. Kebaktian sampai anaknya pun hafal dah pokoknya masalah baca-baca parita gini kan tiap hari begini. Sampai anaknya udah tamat sekolah gitu lah. Ya. Pertanyaan setelah anaknya udah sekolah udah tamat begitu, mereka pindah kepercayaan, pindah keyakinan. Dua-duanya adiknya juga ikut. Nah, terus tetangganya juga orang Buddhis. Emaknya sih nggak terlalu banyak ngomong sih ya. Coba dia di tetangga tanya dia. Tetangga tanya dia, "Nak, kamu kenapa mesti pindah?" Dia menjawab, "Saya lebih nyaman. Pindah ke sana lebih nyaman. Soalnya saya banyak mendapatkan," dia bilang begitu.
Terus ada orang tuanya juga tanya, maksudnya nyamannya apa? Katanya. Iya. Karena dia bilang kalau di sana kan mereka tuh di sebelah itu dia punya remaja sama orang dewasa, mereka itu pisah. Jadi dia nggak fokusnya ngomongnya ke batin-batin ke agama-agama gitulah ya. Mereka lebih cocok gitu. Iya. Terus dia tanya, kalau begitu kamu udah masuk ke sana, kan di sana kan ada, kamu kan udah mulai kerja, kan ada 10% begini, kamu kan mesti tiap itu mesti kasih. Jadi bilang, iya dia bilang, saya kasih begitu, tapi mesti ingat dia bilang, setiap kali saya merasakan kasih dia 10%, penghasilan saya semakin tambah dia bilang. Maksudnya walaupun saya kerja tapi saya jarang ada sakit. Dia bilang, saya 10% saya tetap rutin kasih. Saya berdagang juga ke sana gitu. Tapi orang tua saya juga kasih. Udah begitu terus mama dia bisiknya ke mamanya ya. Dia bilang, waduh anak kamu bokil, dia bilang. Nanti kamu kalau meninggal nggak ada yang sembayangin. Bilang begitu ya. Terus anaknya dengar. Dia bilang kalau udah meninggal ya memang leluhur kita di sana kan nggak ngomong harus lupakan leluhur, dia bilang. Ada pendapat Romo ya, pertanyaan saya ini, apakah karma atau gimana ya bisa sampai dia itu terpindah gitu dari awalnya begini. Padahal dia juga ngerti juga sih. Terus kalau soal tanya soal karma begitu, dia kan udah bilang, emang di Buddhis ini karma yang dilakukan tiap hari ke wihara bisa ada karma yang baik, enggak emang di tempat lain nggak bisa juga buat karma yang baik. Makasih Romo. Terima kasih Ko Niko ya. Ibu Bapak mohon waktu sedikit ya, barangkali Ibu Bapak punya kepentingan lain. Saya minta izin untuk merespon Ko Niko. Sekali lagi pertanyaannya bagus, direspon dengan baik, yang hadir juga mendapat manfaat. Ko Niko sudah melakukan perbuatan baik juga ya. Terima kasih Ko Niko. Jadi kira-kira intinya ada keluarga yang anaknya walaupun dari kecil diajak ke wihara, tetapi kemudian pindah ya. Ini bukan sesuatu yang baru, bisa jadi dekat-dekat kita, sekitar kita, keluarga kita, sanak saudara kita ada yang begitu, mungkin banyak lah. Nah, saya pernah melakukan studi itu maksudnya penyelidikan kecil-kecilan gitu, dan menyusun satu bahan, aspek apa aja yang membuat orang itu bisa berpindah keyakinan, khususnya yang tadinya mengatakan beragama Buddha. Dan itu ternyata sangat banyak sih aspeknya, tidak hanya sekedar jodoh aja. Kan banyak kita dengar ya karena pacar saya ini kalau saya nggak pindah dia bye-bye dengan saya, padahal saya udah bucin. Udahlah bucin ya, tahu bucin ya kok? Pernah mengalami bucin? Nggak usah jawab. Nah, pertanyaannya agak luas tadi, sampai menyangkut karma. Apakah karma dia berpindah? Apakah di tempat lain juga ada karma gitu? Kalau saya tempat lain, agama lain emang nggak bisa karma juga? Saya jawab dulu karena ini yang saya teringat. Ibu bapak sekalian, saya pernah menyampaikan, sumber lain sangat mungkin juga pernah, hukum karma itu hukum alam. Hukum alam itu hukum yang berlaku di alam semesta. Selagi alam semesta ada, hukum ini berlaku. Buddha ada atau tidak, ajaran Buddha masih dikenal atau tidak, yang namanya hukum karma, alam semesta ada, dia berlaku. Karena itu Buddha bukanlah disebut pencipta, penemu dari hukum karma, tidak. Nah, kalau demikian halnya, apakah hanya hukum karma berlaku pada umat Buddha yang belajar, yang mengerti, menerima? Yang tidak mengerti, tidak menerima, kena nggak hukum karma? Kena jawabannya. Karena hukum karma bukan monopoli umat Buddha. Umat lain pun masih ada di alam semesta, dia kena. Kemudian, apakah karena karma dia juga? Karma itu agak jelimet
walaupun saya membawakan materi karma, bahkan ada 2 buku saya yang berkaitan dengan karma, tetapi karma itu perlu kita pahami jelimet cara kerjanya. Makanya saya kadang memberikan catatan, kadang-kadang ada literatur Buddhis mengatakan, mau begini lakukan begini. Enggak sesimpel itu. Kalau mau dapat ini, lakukan ini. Banyak faktor yang berperan. Nah, kita yang punya keterbatasan dalam pemahaman hukum karma, cara bekerjanya, karena kan batin kita belum sepenuhnya berkembang, kita belum suci. Pemahaman hukum karma itu hanya teori yang diajarkan Buddha. Nah, hukum karma itu tidak sesimpel itu. Apakah dia beralih jadi Buddhis, kecil, lebih dewasa, apakah sepenuhnya hukum karma? Belum tentu. Bisa karmanya dia, bisa faktor-faktor yang lain. Lingkungannya dia. Ternyata orang tuanya kewihara. Tapi kalau marah, kalau mukul, katanya cinta kasih. Tapi orang tua saya kok begitu sih? Anak itu lama-kelamaan dia lebih mampu untuk mikir, nganalisis, membandingkan. Orang tua teman saya bukan agama Buddha, enggak kewihara, tapi baik bener, ramah bener, dan seterusnya. Kira-kira nih, begitu orang tuanya menyorongkan, ngajak dia ke agama Buddha, ajaran Buddha, papa mama juga begitu. Jangan-jangan nanti saya belajar itu saya kayak papa mama saya begitu. Jadi banyak faktor. Nah, karma atau bukan tergantung. Tapi ibu bapak jangan lupa, kehidupan ini berkali-kali. Jangan berpikir over pede, ini bukan mengecilkan ya, kita memahami. Kita Buddhis, pasti Buddhis nggak di kehidupan mendatang? Belum tentu. Begitu juga yang non-Buddhis sekarang, apakah sekarang maupun ke depan dia pasti bukan non-Buddhis? Belum tentu. Perpindahan tuh umum kok. Nah ini saya share, jadi satu ketika saya ikut perayaan, bukan perayaan, kita nggak boleh mengatakan perayaan, peringatan 3 tahun meninggal orang tua dari salah satu umat. Kebetulan beliau hubungan tuh maksudnya bukan gimana-gimana ya, cukup mengenal Bante Panyawaro. Bante Panyawaro kebetulan ada agenda ke sekitar sini, Jabodetabek. Jadi umat ini nanya, Bante bisa apa enggak? Bante bisa, Bante Panyawaro memimpin Awamanggala 3 tahun, keren enggak? Susah loh cari jadwal Bante. Nah di situ beliau menjelaskan, bahkan saya dapat testimoninya tapi bukan dari Bante. Bante kirim ke umat yang mengundang, umat dipersilakan ngasih ke yang hadir maupun ke yang lain. Testimoni dari bukan agama Buddha. Jadi papanya udah meninggal, mereka bertiga atau beberapa saudara tidak mengenal ajaran Buddha. Kemudian salah satu entah gimana mengenal ajaran Buddha, sangat bersemangat, mendalami, bahkan jadi penceramah. Tapi ada adiknya yang tidak mengenal ajaran Buddha, tapi sering suka menyenangi dana makan ke Biku Sangga di Dhammacakka di Sunter. Sunter itu dekat nggak dengan sini ya? Dekat, di peta hanya berapa senti milih gitu. Nah, kemudian katanya papanya ini secara rutin atau seringkali masuk ke salah satu anaknya. Dari anaknya beberapa itu, dia sering masuk, kalau nggak salah anak tertua atau apa. Dia bilang, ini Bante yang ngomong ya, saya udah diteruskan testimoni dari umat yang kirim ke Biku Panyawaro. Biku Panyawaro meneruskan pesan itu, berarti ini terbuka, bukan sesuatu yang rahasia. Papanya yang masuk ke anaknya itu lalu ngomong, papa senang ngeliat dia sering ngasih makan ke itu yang gundul-gundul itu katanya. Serius ini kata-kata Bante, saya tidak memelintir. Jadi kebaikan itu dikenali oleh tidak hanya yang Buddhis kebaikan. Saya senang lihat anak yang itu sering kalau pergi kerja hampir tiap pagi dia dana makan ke Biku Sangga di Wihara Jakarta Dhammacakka Jaya. Ke yang gundul-gundul itu, aduh
saya dengernya juga ya. Terus dia bilang dia seneng lihat anaknya salah satu yang jadi penceramah itu. Sering ngajak orang berbuat baik, kasih pengertian. Papanya ngomong, tapi nggak kenal ajaran Buddha. Dia seneng di sana itu ngelihat. Dia masuk, dia ngomong. Jadi ibu bapak sekalian, karma itu jelimet. Bahwa dia berpindah agama pasti karena karma dia juga. Akan ada hubungannya. Tapi lingkungan, pengondisi itu tergantung juga. Makanya karma itu dikatakan bukan fatalisme. Fatalisme harus begini, kagak ada bisa berubah. Karma enggak begitu. Sesuai dengan kondisinya, karma apa yang sesuai itulah yang akan berbuah. Kecuali karma berat, kuat, hebat. Karma lain nyingkir dulu harus terima buahnya. Bunuh ayah, bunuh ibu, bunuh seorang arahat, melukai seorang Buddha, memecah belah sangga, yang lain harus nyingkir dulu. Pencapaian jana, perbuatan baik yang sangat tinggi, itu berbuah dulu kalau itu ada. Nah, PR bagi kita, pelajarannya apa? Balik lagi. Kita belajar ajaran Buddha, banyak sekali, 84.000 kelompok dhamma. Kitab suci agama Buddha, 1 lemari, banyak sekali kitabnya. Berbagai ajaran Buddha yang banyak, tidak ada yang bertentangan, hebat enggak? Buddha udah sempurna suci, begitu banyak ajarannya, satu dengan lain yang sejalan, tidak ada yang bertentangan. Kita nih belajar, kita perlu praktek. Banyak kok umat Buddha aktivis di wihara, kayaknya tuh ke agama tuh luar biasa. Tapi ke keluarga, ke anak, beda. Ngomongnya tuh kejam. Padahal di luaran kayaknya halus bener, baik bener orang. Ke keluarga sendiri gimana? Emosional, cepat marah, pukul dan seterusnya. Orang jadi positif gak dengan ajaran Buddha? Jadi PR kita semua Bapak Ibu termasuk saya, yang kita udah pelajari, kita setuju, kita praktekkan lebih banyak. Cara itu akan jauh lebih kena dibandingkan banyak ngomong. Orang tua tadi mulai dari diri sendiri. Nah, orang tua kita yang lebih senior ke yang lebih bawah, kita harus tunjukkan praktek. Mereka akan lebih mungkin ini. Banyak hal lah ya. Saya punya materi khusus tentang itu mungkin di waktu berbeda, di tema spesifik. Menyoroti apa aja. Siapa yang harus bebenah? Banyak. Itu sistem itu. Bukan hanya kita-kita, sistemnya sendiri kayak gimana. Ya, kalau di tempat lain, Bapak Ibu mohon maaf ya, kalau kita lihat di lingkungan Wihara Cetia, ada orang asing datang gimana, orang kita nggak kenal. Apakah Ibu Bapak kenal kiri kanan depan belakang atas bawah? Atas bawah nggak ada. Adapun kita nggak kelihatan. Ibu Bapak kenal nggak? Kita menyapa nggak kalau kita nggak kenal? Sendiri-sendirilah. Datang udah, selesai udah. Di tempat lain gimana? Kayaknya nggak begitu ya. Begitu lihat orang baru, disambut, dilayani, duduk, ada apa-apa didatengin. Nah kita masih kuranglah dalam hal itu. Bukan mengatakan mereka yang terbaik. Ada aspek-aspek humanis yang mereka mungkin lebih baik. Dan seterusnya lah ya. Dan jangan lupa, mohon maaf, teman-teman kita yang berbeda mereka lebih gampang. Bahkan ada satu yang mengatakan apa? Pokoknya yakin percaya urusan lainnya akan ada yang mengurus. Kalau agama Buddha bilang apa? Kita sendirilah yang harus melakukan. Kadang-kadang bagi orang yang menginginkan yang instan, ekspres. Itu bukanlah tawaran yang menarik. Capek benar saya kalau agama Buddha. Apa-apa sendiri. Saya harus melakukan. Di tempat lain ada yang mengurus, ada yang menghandle. Kita harus akui dalam konteks ajaran itu pun bisa jadi digunakan sudut yang lain kemudian membuat dan seterusnya. Saya pernah punya teman waktu saya mengambil S3 ada teman saya. Kamu masih Buddha ya? Pernah dengar itu? Masih Buddha ya? Masih Buddha. Saya dulu juga Buddha. Oh ya, saya bilang.
Oh sekarang saya enggak lagi, saya udah kesini. Wah ajaran agama Buddha itu, terus saya tanya, kamu udah berapa banyak belajar ajaran Buddha? Ya waktu itu sempat belajar sih dari orang tua saya, terus bingung saya, enggak ini, akhirnya saya pindah. Jadi dia kemudian ngomong yang kurang baik tentang agama Buddha, ajaran Buddha. Padahal dia tidak punya cukup banyak pengetahuan tentang ajaran Buddha. Udah merasa agama Buddha itu ajarannya dibandingkan tempat saya sekarang. Padahal dia tidak cukup banyak belajar. Makanya kalau saya ditanya misalnya, saya lebih banyak belajarnya yang Theravada. Saya ditanya yang lain, Mahayana, Tantrayana, saya memilih diri untuk tidak banyak komentar. Karena Theravada sendiri saya belajarnya masih terbatas. Kalau saya nggak cukup banyak mengetahui belajar yang lain, lalu berkomentar, tidak ada dasar, mungkin salah. Orang Theravada aja saya nggak akan sembarangan berani ngomong kok. Kalau saya nggak tahu, nggak cukup tahu, lebih baik ngakuin aja. Kan bodoh nih. Lupa ya ceritanya ya. Tony dan Yoyo itu kan kelompok bodoh, bukan pinter. Nggak tahu ya ngomong aja, nggak tahu nggak apa-apa juga kok. Ya ibu bapak sekalian ya, yuk kita jadi contoh. Yang kita tahu baik, benar, yuk kita praktekkan lebih banyak, kita jadi contoh hidup. Pak Niko, dengan keterbatasan yang ada ya, terima kasih atas pertanyaannya. Mudah-mudahan teman-teman yang lain juga dapat tambahan dari pertanyaan maupun jawabannya. Silakan kepada MC. Sekian Dhamma Desana pada hari ini. Terima kasih kepada Romo atas Dhamma Desananya. Kami segenap umat dan pengurus Wihara Buddha Masuka mengucapkan terima kasih kepada Romo. Marilah kita lengkapi perbuatan baik kita pada hari ini dengan melakukan dana paramita kepada petugas